Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina dari SMA Negeri 3 Ketapang. Saya hari ini akan uji kinerja mahasiswa dari LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak, tanggal 5 Oktober 2022. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga hari ini kita diberikan selalu kesehatan ya. Kemudian kalian semangat belajar hari ini. Oke. Sebelum kita mulai, coba kelasnya mana? Iya. Baca doa, pimpin doa dulu ya. Coba kelasnya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke ya. Pagi hari ini sesuai dengan yang kemarin, pelajaran yang kita buat hari ini adalah tentang materi selanjutnya, yaitu mengenai nilai optimum. Tetapi sebelumnya kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah ya. Semoga kalian selalu sehat terus ya. Oke. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita mulai belajar ya, kita melakukan afirmasi ya, supaya kalian lebih termotivasi untuk belajar. Yuk, satu orang silakan. Apa kata? Pada hari ini saya siap menerima materi, menentukan nilai optimum pada misi objektif, dan bersungguh-sungguh dalam pembelajaran secara utuh dan sempurna hingga saya mampu menyelesaikannya. Ya, pada pagi hari ini ya, saya siap menerima materi, menentukan nilai optimum pada fungsi objektif dengan bersungguh-sungguh dalam pembelajaran secara utuh dan sempurna hingga mampu menyelesaikannya ya. Jadi tanamkan di dalam hati kalian bahwa kita hari ini belajar dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan semua ya permasalahan pada pembelajaran berikut ya. Nah, seperti lagi ya kemarin janji kita ya, bahwa kita hari ini ada apa? Ada pretest ya. Silakan keluarkan HP-nya. Konekkan internetnya ya. Oke. Siap? Nah. Oke, kita mulai ya. 1,
2. Senang?
siap belajar matematika ya. Oke, kita mulai belajar. Oke. Tujuan pembelajaran kita di sini ya, yang pertama melalui kegiatan mengerjakan LKPD ya, dan diskusi peserta didik dapat menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Kemudian dengan memberikan masalah kontekstual, peserta didik juga dapat menginterpretasikan ya masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai optimum pada materi program linier dengan metode uji titik pojok. Jadi sudah ada pretest. Nah, skenario pembelajaran kita di sini. Ya, skenario kita di sini. Yang pertama yang harus kalian kerjakan adalah kita nanti ada diskusi, ya, diskusi kelompok, ya. Kemudian kalian nanti akan presentasi sesama kalian dengan kelompok kalian. Kemudian kita akan ada evaluasi atau tes formatif di sana. Itu yang akan kita lakukan pada hari ini, ya. Oke. Apa ini? Kegiatan apa ini? Kegiatan proses jual beli di sini ya? Ya. Apa ini di sini? Kegiatan? Proses kegiatan jual beli. Ada kegiatan apa aja di sini? Coba disebutkan Renal. Ada pembuatan Atau penghasil sepatu. Penghasil sepatu. Selanjutnya pengirim sepatu. Ada pengirim sepatu. Kemudian ada penjual sepatu. Itu di sana merupakan proses-proses kita untuk mencari daerah penyelesaian ya. Jadi ada prosesnya, yaitu jual belinya. Karena kita di sini akan mencari keuntungan, berapa keuntungannya yang dari kita hasilkan. Nah, masih ingat tak pelajaran yang kemarin? Kemarin kita sampai pada membuat grafik fungsi. Kalau membuat grafik fungsi harus ada apa dulu? Ada permisalan dari sebuah cerita di sana ya. Oke. Ya, di sini persepsi. Pedagang makanan membeli tempe seharga 2.500 ya. Sedangkan tahu dibeli dengan harga 4.500. Kemudian tempe dijual kembali dengan keuntungan 600 per bungkusnya. Dan keuntungan tahu 1.000 per bungkus. Jika pedagang tersebut mempunyai modal 1.350.000 dan kios hanya dapat menampung paling banyak 400 bungkus. Siapa yang bisa menyebutkan apa aja kendala-kendala di sana? Pembatas kendalanya. Kendala itu yang masuk di dalam permisalan ya kan? Ya, diketahui apa aja sana?
Ya, siapa? Si Kaila. Coba sebutkan Kaila. Dimisalkan TP sama dengan X, tahu sama dengan Y. Iya, di sana diketahui permisalannya sudah kelihatan ya, bahwa tahunya tempenya sebagai X, kemudian tahunya sebagai Y. Kemudian juga ada namanya pembatas. Apa itu pembatas? Pakis. Pembatas. Pembatas itu apa? Hah? Daerah pada penyelesaiannya ya, atau sama dengannya. Salah satunya apa kalau dilihat dari sini? Modal. Modalnya itu sebagai pembatas. Kemudian apa lagi yang dikatakan pembatas lagi itu? Menampung banyak. Banyaknya penampung itu adalah pembatas. Artinya kalian masih paham ya, masih ingat ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bentuk grafiknya. Lalu bagaimana menentukan nilai optimum di sini? Ya, nilai optimum, nilai maksimum, dan nilai minimum ya. Nah, ada beberapa langkah untuk menentukan nilai optimum pada fungsi objektif. Siapa yang bisa menyebutkan ini langkah-langkahnya? Iya, Renal. Silakan Renal. Untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan metode uji titik pojok, lakukanlah langkah-langkah berikut. Yang pertama, gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linear tersebut. Yang kedua, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Yang ketiga, substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif. Yang keempat, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Nilai terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum dari fungsi f, x, dan y. Sedangkan nilai terkecil berarti menunjukkan nilai minimum dari fungsi f, x, dan y. Iya, yang pertama kalian adalah menggambar daerah penyelesaian dari kendala-kendala tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan titik-titik pojok dari penyelesaian itu. Yang ketiga, substitusikan koordinat titik-titiknya. Kemudian yang terakhir adalah menentukan nilai optimum dan nilai minimum. Itu adalah langkah yang akan kalian lakukan untuk saat diskusi nanti ya. Nah, apa ini? Jajanan tradisional ya. Ini permasalahan di sini adalah posisinya adalah jajanan tradisional. Ada dua macam kue di sini ya. Nah, untuk menambah penghasilan seorang ibu rumah tangga setiap harinya memproduksi dua jenis kue untuk dijualnya. Nah, tentunya kalau kita menjual pasti kita mencari keuntungan di sini. Kue jenis pertama ini modalnya adalah Rp1.000. Kemudian jenis kedua keuntungannya di sini Rp800. Sedangkan kue jenis 2 dengan modal Rp1.500 memiliki keuntungan Rp900. Nah, jika modal tersedia setiap harinya itu adalah Rp500.000 ya. Berapa keuntungan yang terbesar yang didapat oleh ibu tersebut? Nah, seperti yang tadi, kita harus cari dulu berapa kendala, fungsi kendala di sana. Apa-apa aja yang diketahui dari sana? Modalnya. Kemudian apa lagi? Keuntungan. Kemudian kendalanya ya, pembatas kendalanya itu ada kue pastel dan kue risoles. Oke ya. Jadi di sana sebelum kita kesal dulu nih, kuenya apa, kemudian modalnya berapa, keuntungannya berapa, itu yang harus kita lakukan. Oke, di sini ibu punya video ya. Mana nih kita ke salah satu proyek saya mas. Nah ini kebetulan di depan kantor kita juga ada satu perumahan, tapi kita nggak ke sana. Ini The Forest di sini.
Jadi di sini ada bisnis properti ya. Berarti rumah lah gitu. tentang elang gemilang. Saat ini sih menuju 17 sih. Nah, Maksudnya yang kalian lihat di sana. di luar rekor yang lama. Ada kegiatan apa tuh? Itu yang terakhir loh. Bisnis rumah ya. Iya. Dan punya bisnis yang settle. Saya bilang seperti Masih merintis, masih lebih tepatnya hanya beruntung aja mungkin. Kalau dari Kang Elang Gumilang sendiri yang memang saya bilang sudah sukses lah ya di Masih belajar mas. Nah, mungkin bisa kasih masukan-masukan kepada yang muda-muda nih, artinya atau mungkin pebisnis baru ya, anak-anak muda yang kira-kira kalau dari Kang Elang sendiri ada formula khusus apa sih Apa ya? agar bisa tetap fokus terhadap bisnisnya? Iya, kalau saya sih terus terang fokus utama saya itu tidak mencari uang dulu, karena kalau kita cari uang kita akan capek. Tapi fokuslah pada manfaat, pada kreativitas, pada karya kita. Kalau kita fokusnya pada karya, pada manfaat, kita nggak akan capek. Kalau Ya, dia punya tanah 10.000 meter persegi. Tipe rumah ada 2 tipe, yaitu tipe A, tipe B di sana ya. Oke. Jadi untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter persegi, untuk rumah tipe B diperlukan 75 meter persegi. Jadi seorang pengusaha itu harus tahu dulu kira-kira untuk menghasilkan keuntungan yang besar itu diapakan dulu ya kan? Nah, diperkirakan dulu tanah sekitar sini kalau bisa dibuat untuk propertinya. Oke, jadi untuk permasalahan nanti ya kita akan mengadakan diskusi ya, di mana kalian berada pada kelompok-kelompok yang sudah ditentukan kemarin ya. Nah, silakan kalian pada posisi kelompok kalian. Silakan. Oke, sudah pada kelompoknya masing-masing. Oh ya, ketua kelas, bagikan LKPD-nya. Oke. Ibu beri waktu sekitar 25 menit ya. Untuk kalian diskusikan bersama dengan teman kalian.
waktu tinggal 5 menit. Yang sudah boleh difotokan hasilnya. Yang sudah boleh dikirim WA-nya. Diredam. Oke, karena waktu sudah waktu sudah habis dan untuk persentasenya kelompok 1 sampai kelompok 6 ya. Untuk itu dipersilakan kelompok 1 itu untuk maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah pertama, mencari permisalan. Tipe A dimisalkan dengan X dan tipe B dimisalkan dengan Y. Langkah kedua, diketahui lahan tipe A sebesar 100 meter persegi, lahan tipe B sebesar 75 meter persegi dan pembatasnya 10.000 meter persegi. Banyaknya tipe A sama dengan X, banyaknya tipe B sama dengan Y dan pembatasnya 125. Keuntungan tipe A sebesar 10 juta dan keuntungan tipe B sebesar 6 juta. Kemudian langkah ketiga, kita susun dalam bentuk model matematika. Didapatkan persamaan pertama yaitu 100x ditambah 75y kurang dari sama dengan 10.000. Kita sederhanakan dengan dibagi 25 sehingga berdapat 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 400. Persamaan kedua kita dapatkan yaitu x ditambah y kurang dari sama dengan 125. Kemudian langkah keempat yaitu kita menentukan titik pojok yang diperlukan grafik fungsi. Kemudian kita tentukan titik pojoknya. Didapat titik pojok yaitu 0,125 dan 100,0 dengan titik potong yang didapatkan dari eliminasi dan substitusi sehingga titik potong didapatkan 25,100. Kemudian langkah kelima yaitu menentukan fungsi objektif dan nilai maksimum. Nilai maksimumnya didapatkan oleh titik 100,0 dengan nilai maksimum yaitu 1 miliar. Oke, untuk kelompok lain silakan bertanya. Ya. Izin bertanya, saya ingin bertanya bagaimana cara menentukan titik pojoknya. Cara menentukan titik pojoknya yaitu kita menggunakan permisalan yaitu x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Kemudian nanti didapatkan untuk x tambah y kurang dari 125, titik pojoknya yaitu 0,125 dan 125,0. Dan untuk 4x tambah 3y kurang dari 400, titik pojoknya yaitu 0,133,3 dan 100,0. Iya, jadi untuk menentukan titik pojok, kemudian titik potong, itu dan salah satunya adalah dengan eliminasi dan substitusi. Oke, untuk kelompok yang lain ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, silakan ditutup untuk kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang terakhir, kelompok 6, silakan.
saya Chelsea. Kami adalah perwakilan dari kelompoknya. Baik, langsung saja. Kita masuk ke langkah pertama di mana memisalkan ke dalam bentuk variabel X dan Y, di mana X dimisalkan sebagai rumah tipe A dan Y dimisalkan sebagai rumah tipe B. Langkah kedua yaitu menuliskan informasi yang didapat dari permasalahan dalam bentuk tabel berikut, di mana lahan tipe A seluas 100 meter dan lahan tipe B seluas 75 meter dan dengan pembatas seluas 10.000 meter. Banyaknya tipe A X dan banyaknya tipe B adalah Y, serta banyaknya pembatas yaitu 125 dengan keuntungan sebesar 10 juta dan tipe B dengan keuntungan sebesar 6 juta. Kemudian dari diketahui tersebut, dapatlah persamaan satu yaitu 100x ditambah 75y kurang lebih sama dengan 10.000. Bisa kita sederhanakan menjadi 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 400. Dan persamaan 2, x ditambah y kurang dari sama dengan 125. Dari persamaan 1 dan 2 ini dapat kita cari titik pojoknya, yaitu dengan cara eliminasi dan substitusi. Cara mencari nilai y yaitu substitusikan nilai persamaan 4x ditambah 3y sama dengan 400 akan menghasilkan 500 dikurang 400 sama dengan 4y dikurang 3y, demikian dapatlah y sama dengan 100. Setelah memperoleh nilai y, kita bisa menghitung nilai x, yaitu dengan cara x ditambah y sama dengan 125 sama dengan x ditambah 100 sama dengan 125 dan didapatlah nilai x sama dengan 125 dikurang 100 yaitu 25. Oke, di sini untuk nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya 100 Ya, 750 juta. Kemudian nilai maksimumnya 1 juta. Untuk kelompok lain yang sama masalahnya dengan kelompok 6 di terakhir, tidak ada masalah? Tidak. Oke, dan silakan untuk kelompok yang terakhir ditutup. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah maju ya. Untuk memperdalam materi kalian, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silakan untuk ketua kelas bagikan soal. Sudah habis, silakan kumpulkan tugas evaluasi itunya, formatnya. Oke, ya, karena waktu sudah selesai ya, sudah mau habis, kita buat kesimpulan bersama-sama. Silakan, siapa yang mau ini buat kesimpulan? Baik. Baik, Bagis, silakan Bagis. Jadi kesimpulannya adalah nilai optimum adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Iya, nilai maksimum adalah nilai yang paling tertinggi, sedangkan nilai minimum. Iya. Dari sekian tadi yang presentasi, kelompok yang terbaik. Nah, di sini Ibu punya sedikit
sedikit kado rewardnya ya, penghargaan. Yang paling terbaik di sini adalah kelompok 5. Silakan perwakilan kelompok 5. Oke, terima kasih. Oke, karena tadi kita mulai dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa. Silakan ditutup Ketua Kelas Renaldi. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terus untuk latihan di rumah ya, itu halaman, buka dulu halaman 30, nomor 1 sampai 5. Kerjakan di buku PR kalian. Dan untuk pertemuan selanjutnya itu masuk bab 3 ya, itu tentang matriks. Silakan kalian pelajari, oke? Ibu akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.